Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang baik ini yaitu memasuki bab tentang babu fadlil mamluk alladhi yuaddi haqqallahi wa haqqa mawalih. Bab tentang keutamaan seorang budak ya, yang dia menunaikan kewajiban dia kepada Allah dan dia melaksanakan kewajibannya kepada tuannya. Jadi seorang budak ya, dan sebagaimana sudah dijelaskan dahulu tentang adanya perbudakan, tentang adanya perbudakan yang mana perbudakan itu adalah merupakan warisan dari zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Maka Islam ketika datang dia mengatur tentang perbudakan itu supaya para budak tidak teraniaya, tidak terzalimi. Maka Islam mengatur tentang mereka, hak-hak budak. Nah, tentu budak ini mempunyai dua kewajiban. Ya, kewajiban yang pertama adalah dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, di sisi lain, dia adalah milik seseorang, milik tuannya yang membelinya misalnya. Maka juga dia mempunyai kewajiban kepada tuannya. Maka Nabi SAW insyaAllah dalam hadis-hadis yang akan kita baca menjelaskan tentang keutamaan budak yang dia mengerjakan dua kewajibannya tersebut. Dia mengerjakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal dan dia sebagai hamba Allah, dan dia mengerjakan kewajiban dia kepada tuannya ya, sebagai bentuk wala loyalitas dia kepada tuannya. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama, qala rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza nasaha li sayyidihi. Sesungguhnya seorang hamba, seorang budak, apabila dia menasihati tuannya, nanti akan dijelaskan apa maksud dengan nasaha li sayyidihi. Ketika dia menasihati bagi tuannya, wa ahsana ibadatallah, dan dia membaguskan, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Ta'ala, falahu ajruhu marratain, maka baginya pahalanya dua kali, dua kali lipat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, yang dimaksud dengan seorang budak idza nasaha li sayyidihi, an-nasihatu li sayyid, nasihatnya atau perbuatan keikhlasan seorang hamba atau budak kepada tuannya, yaitu dengan dia mengerjakan, melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban baginya, dalam berkhidmah kepada tuannya, dalam taat kepada tuannya tatkala tuannya memerintahkan kepada yang baik, dan juga ketika dia menjaga, memelihara harta tuannya. Karena seorang budak, salah satu tugasnya adalah menjaga, memelihara, yaitu harta benda tuannya. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang budak untuk berkhidmah kepada tuannya, dengan dia betul-betul taat dalam hal yang ma'ruf, dia menjaga harta tuannya, kemudian dia taat kepada tuannya dalam hal yang baik. Maka jika demikian perbuatannya kepada tuannya, dan juga apabila seorang hamba itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah, maka akan diberikan pahala baginya 2 kali lipat, 2 kali lipat, karena dia telah melaksanakan 2 kewajibannya. Yang pertama kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kewajibannya kepada tuannya. Nah, maka dari itu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan budak yang demikian keadaannya, yang dia taat, dia baik, dia melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala, dan dia melaksanakan kewajibannya kepada tuannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia memberikan pada hamba-hambanya, yang berbuat baik tentunya, yang beriman dan berbuat baik, Allah memberikan pahala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Contohnya dalam hadis ini, Allah memberikan 2 pahala, 2 ganjaran bagi seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan seorang hamba yang dia taat kepada tuannya sehingga dia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai budak terhadap tuannya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluki al muslih ajran, bahwa seorang budak yang dia itu al-muslih, dia adalah orang yang selalu memperbaiki, selalu menjaga, selalu memelihara dari harta tuannya atau kewajiban-kewajibannya kepada tuannya, maka lahu ajran, dia memiliki 2 ganjaran, 2 pahala. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya.
Laulal jihadu fi sabilillah, seandainya bukan karena berjihad di jalan Allah, wal hajju wa birru ummi, ya, dan seandainya kalau bukan karena ibadah haji, ya, dan juga karena aku berbakti kepada ibuku, la hababtu an amuta wa ana mamluk, maka aku akan senang sekali kalau aku ini meninggal sementara aku adalah sebagai seorang budak. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, menjelaskan tentang keutamaan juga budak yang dia betul-betul muslih, taat kepada tuannya, dia menjaga harta tuannya dengan baik, kemudian dia berbuat yang maksimal sebagai seorang budak, ya, kepada tuannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian Abu Hurairah ketika mendengar hadis ini, maka beliau mengatakan, "Wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi," demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, laulal jihadu fisabilillah, kalau saja bukan karena amalan-amalan ini, ya, kalau bukan karena amalan-amalan yang pertama disebutkan adalah jihad fisabilillah, kalau saja bukan karena pergi berjihad di jalan Allah, kalau saja bukan karena keinginan pergi ibadah haji, dan juga kalau saja bukan karena berbakti kepada ibuku, niscaya la hababtu, ya, an amuta wa ana mamluk, kata Abu Hurairah, aku akan sangat senang kalau aku mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang menunjukkan bahwasanya budak itu karena dia adalah milik tuannya, maka dia itu, ya, tidak wajib berjihad kecuali dengan seizin tuannya. Kalau tuannya izinkan, dia pergi. Kalau tidak, ya tidak. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah ibadah haji. Ibadah haji pun demikian. Kalau dia diizinkan oleh tuannya untuk beribadah haji, dia lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Dan yang ketiga adalah tentang birrul walidain, ya, bahwa seorang kalau dia jadi budak, dia tidak mudah dan tidak gampang untuk berbakti pada orang tuanya. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau saja bukan karena aku ingin berbakti pada ibuku, niscaya aku akan senang kalau mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Ya. Karena budak itu dia terikat dengan tuannya. Dia akan meninggalkan orang tuanya kalau dia sebagai budak. Nah, Abu Hurairah tentu ingin, yakni dia berbakti pada kedua orang tuanya, ya, atau kepada ibunya. Karena berbakti kepada ibu ini adalah salah satu di antara pintu-pintu surga. Ya, salah satu di antara pintu-pintu surga. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang berbuat baik. Berbuat baik itu baik kepada manusia maupun kepada sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang seorang budak yang dia betul-betul berkhidmah, ya, kepada tuannya, dan dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada tuannya, dia mendapat pahala double, ya, lahu ajran, baginya pahala dua pahala. Kemudian yang dimaksud dengan, tentu yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah ini, seorang al-mamluk al-muslih, seorang budak yang dia tuh betul-betul dia menjaga, memperbaiki, ya, ini maksudnya adalah juga dalam dia berbakti beribadah pada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah ketika dia berkhidmat kepada tuannya. Jadi mencakup dua-duanya, al-muslih, al-mamluk al-muslih, ya, ya, lil abdil mamluk al-muslih ajran,
seorang hamba yang dia selalu memperbaiki, selalu berbuat baik, dia baik dalam ibadah pada Allah Ta'ala maupun dalam dia berkhidmat pada tuannya, dia mendapat 2 pahala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki alladhi yuhsinu ibadata rabbih, bagi seorang budak yang dia betul-betul memperbaiki, dia menyempurnakan ibadahnya kepada Tuhannya, wa yu'addi ila sayyidihi, dan dia berbakti, dia melaksanakan amanah yang dipikulkan oleh tuannya kepadanya, ya, wa yu'addi ila sayyidi alladhi alaihi minal haqqi, dan dia melaksanakan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya kepada tuannya, wan nasihah wa ta'ah, kemudian juga dia selalu berkhidmat kepada tuannya, dan dia adalah seorang yang taat, maka ajrani, dia memiliki 2 pahala. Nah, hadis ini tentu tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Intinya adalah bahwa seorang hamba, seorang budak, hendaknya dia berbuat baik, berbuat baik dari 2 sisi. Yang pertama adalah dengan menjalankan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dengan dia melaksanakan tugasnya dan kewajibannya kepada tuannya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa anhu, dan juga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun lahum ajran, ada 3 golongan manusia yang mereka memiliki 2 pahala, ya, 2 balasan. Jadi ada 3 golongan manusia yang mereka mendapatkan 2 balasan, 2 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun min ahli kitab. Yang pertama adalah seorang dari golongan ahlul kitab. Ya. Amana bi nabiyhi. Dia beriman kepada nabinya, kepada Rasul Allah yang Allah utus kepada mereka. Dia beriman. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang mendapat 2 pahala, seorang, ya, yang dia itu dari golongan ahlul kitab, baik al-Yahud maupun Nasara atau Nasrani, dia dari golongan ahlul kitab. Dia beriman kepada, ya, Nabi yang diutus sebelum Nabi SAW. Ya, dia percaya, beriman kepada Nabi yang diutus, yakni di saat dia yang diutus oleh Allah kepada kaumnya misalnya. Ya, dan juga yang kedua, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mendapat 2 pahala. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang kedua, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang kedua adalah seorang hamba sahaya yang dia melaksanakan, menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada tuannya. Nah, kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun, dan seorang yang dia memiliki seorang budak wanita. Seorang yang dia memiliki budak wanita, fa'addabaha, kemudian dia mendidik budak wanita ini, fa'ahsana ta'dibaha, lalu dia maksimal betul di dalam mendidik, ya, mengajarkan adab-adab kepada budaknya tersebut, ya, wa'allamaha, dan dia mengajarkan kepada budak itu ilmu, fa'ahsana ta'limahu, dan artinya dia mengajarkan dengan baik, thumma a'taqaha, kemudian dia merdekakan budak itu, fatazawwajaha, lalu dia menikahi budak tersebut, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Nah, di dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang 3 golongan yang mereka mendapat 2 pahala. Ya, mereka mendapat 2 pahala. Golongan yang pertama yaitu golongan ahlul kitab yang beriman pada Allah Taala. Ya, golongan ahlul kitab. Ya. Dari Yahudi maupun Nasrani. Ya. Mereka yang diberikan kitab sebelumnya. Golongan ahlul kitab, ya, seorang ahlul kitab yang dia itu beriman kepada nabi yang diutus padanya. Dan juga dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi alaihi wasallam, dia berpindah. Tapi dia tetap beriman pada nabi sebelumnya. Dia berpindah kepada Islam, maka dia mendapat dua pahala. Kemudian yang kedua, al-abdul mamluk idza adda haqqahu. Ya, wa haqqa mawali. Idza adda haqqallah wa haqqa mawali. Yang kedua adalah seorang hamba al-mamluk, seorang hamba yang dia adalah seorang hamba sahaya yang dia melaksanakan yaitu hak Allah Ta'ala. Apa yang Allah wajibkan padanya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, dan yang lainnya dari amal-amal yang diwajibkan Allah kepadanya, dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian juga dia melaksanakan hak atau kewajibannya kepada tuannya. Dia melaksanakan, menunaikan tugas-tugasnya kepada tuannya. Maka dia mendapat dua pahala. Kemudian yang ketiga, ya, warajulun, dan seorang, ya, yang dia itu memiliki budak wanita. Jadi amatun itu budak wanita, abdun itu budak laki-laki. Ya. Nah, seorang yang dia memiliki budak wanita, kemudian dia mendidik budak wanita itu, dia berbuat baik dalam mendidik budak tersebut, dia mengajarkan agama Allah kepada budak itu, ya, dia mengajarkannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia merdekakan budak ini. Dia merdekakan. Lalu dia menikahi budak tersebut. Dia merdekakan, karena dia sebagai tuannya, dia merdekakan, kemudian dia menikahi budak tersebut. Maka dia memiliki 2 pahala. Nah, di dalam hadis ini tentunya kita melihat bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengajarkan kepada umatnya, ya, tentang agama Allah ini. Ya. Kemudian di dalam bimbingan yang diberikan oleh Nabi alaihi salam kepada kita di dalam hadis ini adalah bahwa seseorang kalau dia mempunyai budak, ya, hendaknya dia mengajarkan budaknya, dengan pula keluarganya. Ya. Kemudian tentu di sini kita melihat bagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, seorang yang dia memiliki budak, ya, kemudian diajarkan budaknya. Apalagi kalau seorang punya keluarga, diajarkan keluarganya, maka dia mendapat 2 pahala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang dimaksud dengan mengajarkan adab, mengajarkan adabahu, artinya mengajarkan apa yang menjadi kewajiban budak tersebut dari agama ini, seperti sholat, ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang memang yang wajib dikerjakan oleh wanita atau budak tersebut, diajarkan kepadanya, ya, diajarkan kepada budak itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang belajar itu tidak hanya budak. Kalau budak diperintahkan atau ketika seorang berbuat baik dan mengajarkannya, dia mendapat pahala, apalagi selain budak. Orang mengajarkan anaknya, mengajarkan istrinya, dia tentu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang poin yang kedua, dari golongan yang mendapatkan 2 pahala adalah seorang budak yang dia menunaikan kewajibannya kepada tuannya dan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi yang pertama tadi, dia beriman kepada Nabi sebelum ini, sebelum Rasulullah SAW, kemudian dia juga beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia mendapat 2 pahala. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang
dia mempunyai budak, ya, kemudian dia mengajarkan budaknya, budak wanitanya dengan baik, baik akidahnya, akhlaknya, moralnya, dan seterusnya. Kemudian dia membebaskan. Setelah diajarkannya agama, adab, dan yang lainnya kepada budak ini, dia merdekakan. Setelah dia merdekakan, dia menikahi wanita itu. Jadi dia berarti apa? Bukan menikahi budak, tapi menikahi orang merdeka. Maka dia mendapat 2 pahala. Ini keutamaan orang yang demikian di dalam mendidik budaknya, mendidik anak-anaknya, ya, dan yang lainnya dari keluarganya. Maka dia mendapatkan pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bab tentang keutamaan budak, ya, yang melaksanakan hak Allah dan hak hak tuannya selesai, dan kita akan memasuki bab yang berikutnya dengan Imam An-Nawawi rahimahullah yang membawa satu hadis. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu fadlil ibadati fil harji. Ya, babu fadlil ibadati fil harji. Bab tentang keutamaan beribadah di saat munculnya fitnah. Wa ikhtilat wal fitan wa nahwiyah. Jadi al-harj artinya ya banyak-banyak ujian, tak banyak munculnya fitnah-fitnah. Ya, maka seorang kalau dia beribadah, ini dia mendapatkan fadilah yang besar. Ya, dia sibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak mau terlibat dalam fitnah-fitnah itu. Maka dia mendapat pahala, yaitu 2, maka dia mendapat fadilah yang besar karena dia beribadah dan meningkatkan amal ibadahnya di saat munculnya fitnah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Yani beribadah di saat munculnya fitnah-fitnah ini sama dengan pahalanya, ganjarannya, keutamaannya sama dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah SAW. Kahijratin ilayya, sama dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu apa yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang ibadah. Pentingnya ibadah di saat munculnya fitnah. Karena pada umumnya ketika munculnya fitnah-fitnah, apa saja, syahwat maupun syubhat, ya, itu kebanyakan orang itu sibuk dengan fitnah. Sehingga tidak sedikit dari manusia yang melalaikan ibadah pada Allah Ta'ala. Tidak sedikit dari kaum muslimin misalnya yang lalai dari beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, An-Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa orang yang dia tetap tekun beribadah pada Allah Ta'ala di saat munculnya fitnah, maka dia statusnya sama dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan orang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu menunjukkan keutamaan hijrah kepada Nabi Sallam. Ya, yang itu terjadi zaman dahulu. Ya. Tapi fadilah ketika amal ini sudah tidak ada lagi, dalam arti hijrah kepada Rasulullah SAW, misalnya dari Mekah ke Madinah, atau dari tempat-tempat lain di negeri Arab ke Madinah, ya, ketika sudah tidak berlaku, ya, seperti saat sekarang ini, maka ada amalan yang dengannya seorang tetap mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beribadah. Dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang positif, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di saat
banyaknya fitnah. Bagaimana saya katakan tadi, ketika muncul fitnah itu pada umumnya, manusia lupa, manusia lalai, manusia terbawa oleh fitnah-fitnah itu. Nah, orang yang tetap berpegang teguh kepada ibadah, ya, dia tidak menggubris fitnah itu, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan beribadah pada Allah Ta'ala, maka keutamaannya sama atau fadilahnya adalah sama dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tugas dai, tugas mubaligh untuk mengingatkan pada umat di saat munculnya fitnah, di saat munculnya syubhat dan syahwat, ya, yang menguasai dunia ini, menguasai kaum muslimin misalnya, maka hendaknya sebagai penasehat, dai, mubaligh itu mengingatkan umat, ya, akan pentingnya ibadah di saat munculnya fitnah itu. Ya, mereka yang berkewajiban mengingatkan, karena tidak semua umat ini paham. Maka orang yang paham, yang mengerti, dia memberi peringatan, ya, atau mengingatkan kepada umat agar meningkatkan amal-amal ibadah daripada nimbrung dalam fitnah. Ya. Karena fitnah melalaikan seorang. Ya. Fitnah dapat menggugurkan seorang. Terjerumus dalam fitnah. A'udzubillah. Makanya kalau seorang menghindar, ya, dia sibukkan diri dengan beribadah, ya, dan ibadah itu banyak, bisa jadi dia menuntut ilmu, dan membaca kitab, dan menghadiri majelis ilmu yang baik, maka dia mendapatkan fadilah yang besar. Itu sama dengan orang yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita dengar tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kita pindah kepada bab yang berikutnya, karena bab ini hanya satu bab saja yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, menunjukkan betapa pentingnya ibadah pada Allah Ta'ala. Orang yang selamat itu orang yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menggubris dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh yakni manusia dengan munculnya fitnah-fitnah itu. Kemudian bab yang berikutnya, babu fadlis samahati, babu fadlis samahati fil bai'i wasyira wal akhwi wal ata wa husnil qada'i wat taqabi wa irja' al mikyal wal mizan wan nahyi anit tatfif wa fadli indari al musim al mu'sir wa al wada' anhu. Jadi bab tentang keutamaan orang yang dia itu dalam jual beli itu tidak sulit dan tidak menyulitkan. Ketika dia berjual beli, ya, dia tidak menjadi orang yang kaku, orang yang sulit, ya. Tapi dia itu dalam jual beli sudah banyak maafkan, ya, banyak iyanya, ya, walaupun mungkin dia untung sedikit, ya, tapi dia sudahlah, tidak apa-apa. Ya. Jadi dia dalam jual beli. Kemudian dalam al-akhdhu wal-ata, dalam take and give, memberi dan menerima, juga dia itu tidak menuntut. Ketika dia diberi, diterima. Apapun mungkin yang diberikannya. Sebagaimana kalau dia juga memberi pada orang lain, juga ya dia beri yang baik pada orang lain. Jadi yang kedua adalah keutamaan orang yang dia itu dalam mengambil dan memberi, dia tidak sulit, tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh yang menyulitkan yang dikerjakannya. Dia tidak seperti itu. Demikian pula keutamaan orang yang dia ketika memutuskan sesuatu itu dengan mudah, tidak mempersulit, dalam arti tidak berlama-lama, ya, atau mempersulit orang yang dihukuminya, ya, yang dia putuskan putusan pada orang tersebut. Kemudian juga hadis ini, bab ini menjelaskan kepada kita, atau akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang irja' al-mikyal wal mizan. Ketika seorang menimbang, ya, jangan sampai dia mengurangi timbangan, ya,
Bahkan kalau perlu dia lebihkan dikit ya dari timbangan orang tersebut. Dia lebihkan sedikit. Kemudian wanahyi tatfif. Demikian pula akan dibahas dalam bab ini larangan menimbang, menakar dengan menipu. Ya, timbangan tipu. Timbangan penipuan. Ya, dia menimbang tapi situ dibikin macam-macam. Supaya timbangannya itu menguntungkan dia, bukan menguntungkan orang yang membeli. Yang termasuk hal yang juga akan dibahas. Karena hal tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Ini menimbang dengan atau menakar dengan cara yang tidak benar sehingga merugikan orang lain. Ini hukumnya haram, ancamannya besar. Kemudian juga tentang keutamaan indhar al-musir al-muhsir. Keutamaan seorang yang dia memberi pinjaman kepada seorang tanpa riba. Si B memberikan pinjaman kepada si C. Ya. Dengan perjanjian bulan depan misalnya bayar. Ketika datang bulan depan, ya, si C ini belum mampu membayar. Maka kata si B, sudah ada apa-apa, tangguhkan lagi, tidak ada masalah. Bulan depannya lagi. Ya. Jadi dia menangguhkan ya, orang yang kesulitan. Karena betul-betul orang itu kesulitan. Atau dia mengatakan, sudah, hutangmu aku bebaskan. Hutangmu aku bebaskan. Maka ini juga akan memberi bab yang akan dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi hidup ini kalau seorang selalu, yakni dia memberikan maaf, dia selalu memberikan kebaikan pada manusia, hidupnya akan tenang, dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, sebelum hadis-hadis yang akan dikatakan oleh beliau membawakan ayat-ayat tentang keutamaan orang berinfak, bersedekah, berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Perbuatan baik apa saja yang kamu lakukan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Perbuatan baik apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Semua terbuka bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tertutup. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ya. Dan dia di atas arsy. Allah di atas arsy. Ya. Dan dia mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Jalla jalaluhu. Ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang berbuat baik, ya, sekecil apapun, dimanapun dia berbuat baik, maka Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, apapun yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sungguhnya ya Allah Maha mengetahui. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, yaitu ayat 85 dari surat Hud. Ayat 85 dari surat Hud. Kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, karena di antara amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Syuaib adalah ya, menimbang, menakar dengan menipu. Ya. Kalau mereka menimbang untuk mereka, itu dilebihkan. Tetapi kalau mereka menimbang untuk orang lain, itu dikurangi. Ya, na'udzubillah. Ini sifatnya, yakni sifat yang amat buruk dan amat jelek. Ya, dia tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Ya, kalau menimbang untuk dirinya, dilebihkan sehingga dia dapat untung. Tapi ketika dia menimbang sesuatu untuk orang lain, ada pembeli misalnya, yang beli di tempatnya, itu dikurangi timbangannya. Ya, supaya orang itu rugi, dia yang
untung. Naudzubillah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Hud ayat ke-85, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti. Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, auful mikyal, ya, tepatilah, penuhilah timbangan itu, jangan kalian kurangi, ya. Wal mizan, demikian pula neraca. Kalian menimbang sesuatu, maka sempurnakannya bil qisti, dengan yang adil. Jangan kalian menipu manusia. Ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian merugikan manusia akan barang-barang mereka, akan hak-hak mereka. Ya. Semestinya seorang ketika dia membeli, misalnya dia membeli di satu toko, ya, dia membeli dia 1 kilo, 1 kilogram, tapi yang diberikan hanya 9 on, ya, hanya 9 on, merugikan dia. Ya. Kalau 10 kilo yang dibelinya, berarti dia kekurangan 1 kilogram. Nah, orang yang berbuat demikian ini orang yang makan harta manusia tanpa hak. Dia makan harta manusia tanpa hak. Ya. Jadi wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qisti. Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, ya, penuhilah, ya, timbangan dan neraca dengan penuh keadilan. Jangan kalian curang. Jangan kalian merugikan orang lain. Ya, wala tabkhasun nas asya'ahum. Dan jangan kalian merugikan orang lain akan hak-hak mereka, barang-barang mereka. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah surat Al-Mutaffifin. Mutaffifin ini menimbang dan menipu, ya, untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Qala ta'ala wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang mana mereka itu kalau menimbang untuk diri mereka, ya, dari manusia, orang-orang yang bawa barangnya untuk ditimbang, dia yang membelinya misalnya, ya, kalau dia menimbang untuk dirinya, itu dia penuhi. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Tapi kalau dia menimbang untuk mereka, ya, dia merugikan mereka. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengancam dengan akhirat. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka, orang-orang itu, ya, yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan dari kiamat kelak? Dan Allah akan meminta, menuntut, ya, atau memberikan balasan atas perbuatan mereka. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin orang-orang itu yang membuat penipuan dalam menimbang bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dari kiamat? Liyaumin azim, dibangkitkan di satu hari yang agung, hari yang amat dahsyat, itu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia bangkit dan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, untuk dihisab, dihitung amal-amal perbuatan mereka. Jadi itu 3 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab yang baru kita bahas tadi. Adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama, qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu fa'aghlaba lahu. Yataqadahu, ya, dia meminta
supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya tentang hartanya. Nabi SAW sebagai qadhi ya dalam hal tersebut. Maka kemudian orang ini ketika meminta ditimbang, dia tuh dengan yakni segala kekasarannya, ya, dia seakan-akan memberatkan, ya. Fahamma bi ashabuhu. Ketika orang ini meminta putusan Nabi SAW dan dia agak kasar kepada Nabi SAW, fahamma bi ashabuhu. Maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ingin yakni berbuat sesuatu, karena mereka tidak senang melihat orang ini sikapnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan para sahabat beliau yang sudah marah ya, terhadap orang ini atas perilakunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, da'uhu, tinggalkan dia, yani biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan, karena sungguhnya orang yang dia punya kebenaran, dia berhak berbicara. Ya, biarkan dia bicara. Ya, inna li sahibil haqqi maqalan. Thumma qala, kemudian kata Nabi alaihissalam, a'tuhu sinnan mithla sinnihi. Ini berikanlah kepada dia apa yang dia minta itu. Ya, berikanlah kepada orang ini apa yang diminta oleh orang tersebut. Lalu maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, la najidu illa amthala min sinnihi. Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan sesuatu yang diminta oleh orang ini, ya, kecuali yang lebih baik dari yang dimilikinya. Ya. Qal a'tuhu. Kata Rasulullah, berikan dia. Ya, berikan kepadanya yang lebih baik. A'tuhu. Fa inna khairakum ahsanuhum qada'an. Karena sungguhnya orang terbaik di antara kalian, yang terbaik yakni dalam dia melaksanakan kewajibannya, dia memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripada yang dia terima. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya, yaitu seorang menuntut ya hutangnya kalau sudah saatnya dibayar. Ya, misalnya si B memberi hutang kepada si C. Si C menerima dan perjanjian bulan depan dia membayar hutang itu. Setelah datang bulan depan saatnya dia harus bayar, dia tidak membayar. Maka orang yang memberi, si A yang memberikan hutang, dia itu dia boleh dan berhak untuk memintanya, menagih hutang itu. Ya, dia berhak untuk menagih hutang itu jika sudah datang saatnya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kebaikan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Kemudian pula orang yang pemaaf, ya, orang yang tawadhu, orang yang adil. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau melaksanakan, menunaikan kewajibannya pada orang ini dalam membayar utang orang ini dengan sangat bijak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berhutang itu sudah seyogianya ketika orang yang memberikan piutang padanya datang menagih. Nah, orang yang berhutang tadi ini
dia jangan kasar kepada orang itu. Kalau dia yang harus membayar. Ya kadang-kadang kita hidup di zaman ini ya seperti itu. Orang yang memberi hutang itu malah yang takut kepada yang diberikan hutang. Penerima merajalela, berbuat seenaknya. Ketika ditagih, ya, dia marah. Karena aneh. Jadi hidup zaman ini memang banyak keanehan. Ya, salah satunya adalah orang yang diberi piutang atau orang yang berhutang pada seorang, justru ketika dia ditagih hutangnya, dia yang mungkin marah, kaku, atau mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang baik. Nah, sementara dalam kisah ini kita melihat Nabi alaihissalam, beliau itu dengan lemah lembut, karena beliau disuruh bayar, harus membayar utang orang itu, orang yang menagih itu, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya orang yang dihutangi itu jangan kasar kepada orang yang memberi piutang kepadanya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab seseorang kepada pemimpin. Ya. Ini hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Sehingga seorang muslim dia harus mempunyai adab yang baik kepada pemimpin. Adapun hal-hal mungkin yang dilakukannya kurang baik, yaitu didoakan saja. Jadi didoakan saja. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah, bahwa kewajiban rakyat untuk dia menghormati pemimpin dengan kalimat yang baik. Nah, kalau ada di antara mereka yang berbuat yang tidak baik kepada pemimpin, baik itu dalam ucapannya atau yang lainnya, maka dia berhak untuk diberi hukuman. Ya, dan hukuman yang sewajarnya, yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, cuma dalam kasus ini kita melihat bahwa Nabi alaihissalam beliau adalah orang yang pemaaf. Beliau maafkan orang itu. Padahal para sahabat sudah marah melihat gelagat orang ini yang sangat kaku ketika menagih hutang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW dengan senyum, beliau dengan baik, ya, beliau biarkan dia, karena ini haknya, biarkan dia bicara. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya meminjam binatang. Ya. Jadi Nabi SAW dipinjami oleh orang ini onta. Ya, pinjami unta dan harus membayar unta juga. Nah, ketika kan membayar unta yang setara itu tidak ada, dicari oleh para sahabat dan yang ada yang lebih bagus dari yang diambil ketika itu. Ya, makanya mereka melapor pada Nabi alaihissalam bahwa unta yang sama dengan unta orang ini tidak ada. Yang ada yang lebih berkualitas daripada unta orang ini. Kata Nabi SAW, berikan. Ya. Berikan dia yang lebih baik itu. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin, ya jika dia butuh, dia punya hajat ya, dalam kehidupannya, maka dia boleh meminta, ya, meminjam dari Baitul Mal. Ya. Misalnya gajinya tidak cukup, ya, ada kekurangan, atau dia punya hal yang harus dia lakukan, harus dia bayar, sementara dia tidak punya duit, maka dibolehkan dia untuk meminjam dari Baitul Mal. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada
Riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan." Semoga Allah merahmati seseorang. Artinya Allah merahmati seseorang samhan idza ba'a. Ya. Kalau dia beli atau dia dalam jual beli, kalau dia beli, kalau dia menjual, samhan idza ba'a. Kalau dia menjual, dia jual dengan tidak menyulitkan orang. Ya. Dan tidak menyulitkan pembeli. Kemudian wa idza ishtara. Demikian pula Allah merahmati seorang kalau dia beli juga dia tidak mempersulit penjual. Ya. Dia dengan lapang dada. Ya. Mungkin ada harga tidak sesuai, ya. Tapi dia maafkan. Dia bayar dengan yang lebih mahal misalnya dari yang semestinya. Ya. Kemudian wa idza qada, dan Allah merahmati seorang yang dia itu mudah, ya, pemaaf kalau dia meminta untuk haknya diberikan. Ya. Ya mungkin ada kurang-kurangnya lah. Dia maafkan. Jadi ini salah satu keutamaan orang yang dia itu lapang dada, tidak menyulitkan orang lain, baik ketika dia membeli, ketika dia menjual, dan ketika dia membayar hutang atau dia menuntut haknya. Ketika dia meminta haknya, maka dia tidak menyulitkan orang yang akan memberikan haknya. Dan ini keutamaannya orang yang demikian. Dan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat bunyi hadis ini, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, ya, wa samhan idza iqtada. Jadi samanya diulangi setiap kalimat ini. Nah, ini keutamaan yang besar bagi orang yang tidak mempersulit orang lain, ya, ketika dia berjualan, ketika membeli atau menjual, atau ketika dia mengambil haknya, maka dia tidak mempersulit orang-orang tersebut. Nah, jadi tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ajaran atau ajaran adab yang mulia itu tidak menyulitkan orang lain. Ya. Permudahlah. Ya. Allah akan memberikan kemudahan pada seorang yang selalu mempermudah orang lain. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia ingin supaya dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak, fal yunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, maka hendaknya dia memberikan, ya, kemudahan kepada orang yang berhutang padanya. Orang yang berhutang pada dia di saat harus bayar, orang itu tidak punya duit untuk membayar, maka dia maafkan, dia tangguhkan, ya. Sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu belum bisa bayar sekarang, itu tidak, bulan depan ya. Bulan depan datang lagi, betul-betul belum mampu untuk membayar, dia ditangguhkan lagi, ya. Atau yang kedua, au yadha anhu, atau dia maafkan, dia bebaskan hutangnya, ya. Dia memberi kemudahan, dia memberikan penangguhan waktu untuk membayar. Ini sudah satu kemudahan.
Atau yang kedua lebih dari itu, dia bebaskan hutangnya. Sudahlah, hutang itu saya anggap terlunaskan. Ya, itu lebih utama. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis yang baru kita dengar ini, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang dan ini hal yang wajib kita imani tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang penuh dengan kedahsyatan. Ya. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Yang mana semua pada takut. Dan hari kiamat itu pasti. Ya. Hari kiamat pasti. Nah, maka setiap orang di hari kiamat itu tentu mengharapkan pertolongan Allah. Di hari yang begitu sulitnya, ya, yang dahsyat itu, tentu manusia yang namanya manusia, ya, dia mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya An-Nabi alaihissalam menyebutkan amalan di dunia ini yang bisa dilakukan oleh seseorang supaya di akhirat kelak nanti dia mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala di saat hari kiamat itu banyak kesulitan. Ya. Hari kepada siapa kita minta pertolongan? Tidak ada yang bisa kita minta pertolongan. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Karena masing-masing dengan apa yang dihadapi. Ya, maka dari itu, dengan hadis ini, hendaknya kita banyak membantu, menolong semampu kita, atau kita menjadi sebab untuk menolong hamba-hamba Allah yang mereka betul-betul membutuhkan. Kita berikan keluasan pada mereka, kita berikan kemudahan pada mereka, membantu mereka, ya, dengan harapan semoga di hari kiamat kelak juga Allah akan membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba dari jenis amal yang dia kerjakan. Ya. Kalau seorang di dunia ini dia selalu memberi kemudahan pada orang lain, insya Allah di hari kiamat kelak Allah pun memberikan kemudahan kepadanya. Sebaliknya, kalau seorang di dunia ini dia sering menyulitkan hamba Allah, ya, sering menyulitkan para hamba Allah, maka di akhirat pun demikian. Balasannya serupa. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal, bahkan lebih dahsyat di hari kiamat kelak. Jadi Islam mengajarkan kepada kita adab, ya, dan sifat-sifat yang sangat mulia. Sifat-sifat yang sangat mulia. Nah, jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang bolehnya pinjam meminjam. Berutang itu boleh, tetapi dengan catatan tidak boleh riba. Seorang minjam 1 juta, bayarnya 1 juta. Ya. Adapun pinjaman dengan bunga atau dengan riba, maka hukumnya haram. Dia pinjamkan misalnya 1 juta, nanti kembalikannya 1.200.000 misalnya. Ini hukumnya adalah haram. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Adapun pinjam-meminjam yang wajar, tidak ada unsur-unsur riba, maka ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan oleh agama. Dan ini keutamaannya besar juga. Kita menolong orang, dia butuh, ya, kita berikan bantuan. Maka insya Allah kita pun mendapatkan pertolongan, kemudahan di hari kiamat kelak. Kemudian anjuran untuk memberikan tangguhan kepada orang berhutang. Jika betul-betul dia belum mampu untuk membayar. Ya.
hendaknya dia ditangguhkan waktunya. Ya. Sampai dia betul-betul mendapat kesempatan yang baik untuk membayar, baru dia membayar. Selama dia masih sulit, belum bisa membayar, maka kita dianjurkan untuk memberi tangguhan waktu kepada orang tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membebaskan hutang. Jadi ketika kita melihat orang ini tidak mampu untuk membayar hutang, kita mengatakan pada orang ini, sudahlah, saya bebaskan hutangmu. Ini alangkah gembiranya orang itu. Tetapi dengan catatan betul-betul orang yang dia tidak mampu. Karena di zaman kita ini, hidup ini sudah banyak perubahan. Kejujuran sulit di zaman ini. Kadang-kadang ada orang yang ingin meminjam duit misalnya, dengan niat tidak akan membayarnya. Naudzubillah. Ya. Kau tidak takut pada Allah Ta'ala. Tidak bayar di dunia, di akhirat nanti akan bayar. Dan bayaran di akhirat lain. Bukan lagi duit. Bukan lagi harta yang dipakai untuk bayar. Pelunasannya dengan amal-amal soleh. Ya. Maka hati-hati. Takutlah pada Allah Ta'ala dalam hutang piutang. Jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita gampangkan. Ya. Itu hak manusia. Bukan hak kita. Ya. Kalau seorang ketika dia berbuat dosa, antara dia dan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Pengampun. Ketika dia bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni dia. Tapi ketika berkaitan dengan hak-hak manusia, maka tidak mudah seorang itu terbebaskan dari tuntutan, kecuali dia selesaikan di dunia ini. Ya. Kalau tidak selesaikan di dunia ini, di akhirat. Ya. Di akhirat itu seorang sangat membutuhkan pahala, ganjaran. Ya. Maka tidak heran kalau seorang yang dia tuntut di akhirat kelak. Karena ketika di dunia tidak dibayar, malah dituntut di akhirat. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan yang Allah berikan pada seorang dari jenis amal yang sama sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Karena siapa memberi kemudahan kepada seorang di dunia ini, Allah berikan kemudahan di akhirat kepadanya. Karena siapa menyulitkan seorang di dunia ini, Allah menyulitkan dia di akhirat. Sesuai dengan jenis amal yang dia lakukan. Maka silahkan kita ini memilih. Ya, mana yang kita mau melakukannya. Ya. Supaya ini sebagai amal kebaikan manusia atau seorang mukmin di dunia ini. Berikanlah kemudahan bagi hamba-hamba Allah. Misalnya Allah akan berikan kemudahan bagi seorang hamba di akhirat kelak. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, saya kira cukup sampai di sini pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih pada bab tentang keutamaan orang yang dia banyak memaafkan dalam hal jual beli dan dalam hal pelunasan hutang misalnya, atau dia ketika menerima haknya dia tidak banyak menuntut. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang, dan saatnya sekarang insya Allah Taala untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh Abu Luqman. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bermualim LC MHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan kita pagi hari ini. Dan selanjutnya kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari pesan WhatsApp. Mohon tanya,
bagaimana kalau ada orang yang mempunyai hutang dan hutangnya ini kepada organisasi, Ustadz? Karena ditagih itu bulat, mempunyai banyak alasan, akhirnya terpaksa diikhlaskan. Mohon nasihatnya Ustadz dengan kasus seperti ini. Baik, intinya bahwa hutang itu atau berhutang bukan hal yang mudah. Dan kita tidak boleh memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan masalah hutang piutang. Entah kepada perorangan atau kepada yang selain perorangan itu. Karena bagaimanapun kalau tidak dimaafkan ya di dunia ini, maka di akhirat tetap akan dituntut. Nah, kalau dituntut oleh banyak orang, itu tentu lebih berat daripada dituntut oleh satu orang. Oleh karena itu nasihat kami dalam masalah ini, ya tetaplah seorang itu waspada, hati-hati dalam masalah hutang piutang. Jika seorang betul-betul terdesak dan dia memang harus berhutang, silahkan. Tapi selama tidak mendesak, dia bisa bekerja, dia bisa mengupayakannya, maka sedapat mungkin untuk tidak berhutang. Karena ini ya tidak selesai di dunia. Salah hutang piutang itu kalau tidak diselesaikan di dunia. Jika tidak diselesaikan di dunia, di akhirat akan diselesaikan. Dan cara yang berbeda daripada di dunia. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah dalam peperangan, ya, yang dikecualikan oleh Nabi SAW adalah hutang. Dia diampuni dosanya dan seterusnya, ya, orang mati syahid, tapi hutang tetap tidak. Ya, hutang tetap dia harus membayarnya atau ahli warisnya membayarnya ketika dia meninggal. Makanya ada kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Abdullah ayahnya itu punya hutang. Ketika besok hari akan terjadi perang Uhud, sang ayah Abdullah ini memanggil anaknya yang bernama Jabir. Kemudian menyebutkan bahwa Jabir, ayah ini punya hutang banyak. Ya. Dan ayah melihat besok ini hari terakhir. Dia punya firasat akan mati terbunuh pada perang Uhud. Maka beliau pesan pada anaknya, tolong bayar utangnya. Sebutkan harta-hartanya yang di sini dan di sana, disebutkan. Dan kamu jangan minta pertolongan kecuali kepada Allah Ta'ala. Betul. Apa yang terjadi, yang menjadi firasat dari Abdullah, ya, bahwa beliau akan meninggal di saat perang Uhud, beliau terbunuh perang Uhud. Kemudian dijalankan oleh anaknya, yaitu Jabir bin Abdullah. Setiap musim haji, dia umumkan, wahai orang yang punya utang kepada Abdullah, ya ini minta supaya menagih hutang itu. Ya. Karena dia tidak mau ayahnya menjadi berat beban gara-gara hutang itu. Jadi intinya sudahlah. Selama kita tidak perlu berhutang, jangan berhutang. Hutang itu kalau betul-betul mendesak, tidak ada jalan lain kecuali hutang, baru kemudian berhutang. Itu pun untuk hal-hal yang betul-betul darurat. Kalau hal-hal yang kamaliyat sebagai pelengkap-pelengkap saja, ya itu tidak usah dulu. Kalau punya duit tidak usah, ya tidak usah beli. Ya. Tapi hal-hal yang pokok memang tidak punya, maka seorang dalam keadaan terdesak atau mendesak, dia boleh berhutang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Bapak Udin di Indramayu Ustadz, dan juga penanya yang lain. Apabila ada orang yang berhutang dari uang kas masjid Ustadz, tapi susah ditagih, apakah pengurus boleh mengikhlaskannya? Dan pertanyaan yang lain, bolehkah meminjamkan uang dari uang selain uang kita? Contohnya dari uang kas masjid Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, di sini wallahu a'lam, saya melihat bahwa ketika pengurus masjid itu berani menghutangkan uang masjid, ini sudah satu kesalahan. Karena kas masjid itu bukan milik pribadi. Itu sudah milik umat. Orang yang menyumbang, yang memberikan sedekah untuk masjid itu, tentu yang diharapkannya bisa dimanfaatkan, ya, untuk pengelolaan masjid.
Maka ketika seorang meminjamkan, ini sudah langkah yang tidak tepat. Ini langkah yang salah menurut kami, karena dia apa haknya untuk memberikan pinjaman dari kasih itu kepada orang lain? Apa hak seorang pengurus masjid? Padahal itu adalah milik umat. Ya. Maka yang harus diberikan sebetulnya adalah uang misalnya pribadi. Ada orang meminjam, kasih uang pribadi. Jangan kita kemudian kadang-kadang ingin dapat nama supaya kita dikatakan baik, masya Allah. Tahu-taunya uang yang kita berikan itu bukan uang kita. Ya. Uangnya banyak orang. Ini termasuk riya dalam beramal, dalam berbuat. Maka tetap yang bertanggung jawab adalah yang meminjamkan. Misalnya orang itu tidak bayar, maka dia tidak berhak mengikhlaskan. Karena ini uang umat. Ya. Yang memberikan pinjaman itu yang bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut. Atau dia yang harus menagih kepada orang yang meminjam uang itu. Wallahu ta'ala a'lam. Juga bisa tanyakan pada yang lainnya. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena kita diberikan hidayah, taufik, inayah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini bisa kita amalkan, dan kita hidup di zaman yang banyak hiruk pikuknya dalam tanda petik, yang kadang-kadang menyulitkan kita, menyibukkan kita dari hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka jangan sampai kita terlena, membuang waktu, menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya, apa yang kita yakini jalankanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala, selama itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada syekhnya, ada ulamanya yang memberikan petunjuk dalam hal itu, yakinilah, kerjakanlah, amalkanlah. Tidak usah banyak mendengar ya omongan-omongan manusia, karena omongan manusia tidak akan selesai. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, kalamun nasi la yantahi. Ucapan manusia tidak akan selesai. Kita berbuat apapun, Anda berbuat apapun akan menjadi omongan manusia. Berbuat baik dia diomongi, tidak berbuat baik diomongi, diam juga diomongi, dan seterusnya. Maka manfaatkan waktu kita, umur kita sangat berharga ini, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, ini nasihat dari kami, yang mudah-mudahan saya juga secara pribadi bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua, Anda semua dengan siaran ini, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal soleh bagi kita, dan pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.